the quality of education. Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin baik pula kualitas bangsa tersebut. Ada dua pokok permasalahan di bidang pendidikan yang dialami oleh negara-negara di dunia. Yang pertama adalah sulitnya mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dan yang kedua adalah masalah kualitas pendidikan. 1. Sulitnya mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas tak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat yang tidak mampu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya segelintir oranglah yang bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tersebut. Hal ini tak lepas dari fakta mengenai kondisi ekonomi masyarakat yang masih mengalami kesenjangan. Perbedaan tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor utama yang membuat pendidikan yang berkualitas hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan di beberapa negara di dunia. Dalam laporan UNESCO mengenai krisis pendidikan yang melanda dunia, disebutkan bahwa sebanyak 258 juta anak-anak dan remaja sepenuhnya dikecualikan dari pendidikan, dengan kemiskinan sebagai hambatan utamanya. UNESCO juga menyebutkan bahwa jumlah ini mewakili 17% dari semua anak usia sekolah di dunia. Kebanyakan dari mereka yang tidak memiliki akses ke sektor pendidikan berada di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, dan kawasan Sub-Sahara Afrika. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, anak perempuan, penyandang cacat, imigran, dan etnis minoritas adalah kelompok yang paling banyak dirugikan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang mampu dengan sarana yang baik dapat melanjutkan sekolah dari rumah menggunakan laptop, ponsel, dan internet. Sementara jutaan anak lainnya terputus dari pendidikan sekolah. 2. Masalah kualitas pendidikan. Einstein pernah berkata bahwa setiap orang adalah jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dalam memanjat pohon, maka seumur hidup ikan itu akan berpikir bahwa dirinya bodoh. Di masa sekarang ini, banyak institusi atau lembaga pendidikan yang jika dianalogikan, mereka kebanyakan mendoktrin siswanya untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak bisa mereka lakukan. Berdasarkan bukti tersebut, apakah kita benar-benar mempersiapkan mereka untuk masa depan? Dunia ini telah bergerak maju, dan kita butuh orang-orang yang mampu berpikir kreatif, inovatif, kritis, mandiri, serta punya kemampuan untuk saling terhubung. Jika para ilmuwan menjelaskan kepada Anda bahwa tidak ada pemikiran yang sama, maka setiap orang tua dengan 2 anak di dunia ini akan setuju dengan pendapat itu. Jika ada seorang dokter yang membuat resep yang sama untuk semua pasiennya, maka hasilnya akan mengenaskan. Seluruh pasiennya malah akan bertambah parah. Dan jika dikaitkan dengan dunia sekolah, maka hal yang sama juga akan terjadi. Inilah yang kita sebut sebagai malpraktek pendidikan. Hal lain yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah bagaimana sebuah institusi pendidikan memperlakukan pekerjanya. Maksud saya, kita tahu bahwa pendidik adalah salah satu pekerja terpenting di muka bumi. Tetapi pada faktanya, mereka malah digaji rendah. Entahlah. Tak heran di masa sekarang ini, banyak siswa yang berlaku curang semasa mereka bersekolah. Pay to win. Kalimat itulah yang menggambarkan situasi pendidikan kita saat ini. Dengan uang, Anda bisa melakukan apapun selama Anda bersekolah, ataupun ketika Anda ingin bersekolah. Saya setuju jika seorang pendidik sudah seharusnya memiliki pendapatan yang sama dengan dokter. Jika dokter bisa menyelamatkan nyawa satu orang anak, maka seorang pendidik hebat bisa menyentuh hati setiap anak dan membuatnya menjadi lebih hidup. Jika kita membiarkan hal ini terus terjadi, maka hasilnya akan sangat mematikan bagi masa depan dunia. Terkadang saya pun sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem sekolah. Tapi saya masih punya harapan yang tinggi pada orang-orang yang ada di dalamnya. Situasi sekarang ini memaksa kita untuk melakukan perubahan dan juga peningkatan terhadap kualitas pendidikan dunia. Siswa memang hanya 20% dari populasi masyarakat kita, tapi mereka adalah 100% dari masa depan kita semua. Jadi mari kita dengarkan mimpi-mimpi mereka. This is the world which I believe, a world where our feet are no longer forced to climb trees. I rest my case.